metrik untuk mengetahui tingkat keparahan dan kemungkinan resikonya terjadi. Yang berikut ini adalah tabel research register. Salah satunya keterlambatan mobilisasi, kategorinya waktu, penyebabnya itu cuaca buruk atau logistik tidak lancar, kemudian dampak potensialnya mundur seluruh jadwal proyek, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, referensi koreknya sedang, respon yang direncanakannya, yaitu rencana kontingensi pengiriman material dan alat berat yang dilakukan oleh site manager. Untuk yang paling tinggi yaitu kegagalan pengecoran pipa beton. Kategorinya teknis, penyebabnya campuran beton tidak sesuai, dampak potensialnya struktur rumah perlu dibongkar ulang, mungkin nantinya jadinya mengecor ulang. Respon yang direncanakannya yaitu uji mitigasi, contohnya uji selam dan silinder beton, kemudian awasi pengecoran ketat yang dilakukan oleh struktur engineer. Kemudian alat yang digunakan dalam proyek selanjutnya yaitu Monte Carlo Simulation. Monte Carlo adalah metode yang digunakan dalam memodel dan menganalisa sistem yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pada bidang manajemen proyek, simulasi Monte Carlo dapat kuantifikasi akibat-akibat dari risiko dan ketidakpastian yang umum terjadi dalam jadwal dan biaya sebuah proyek. Tulisan ini mengaplikasikan metode Monte Carlo dalam mensimulasikan pembiayaan sebuah proyek dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kemudian teknik yang digunakan yaitu brainstorming. Brainstorming adalah suatu kelompok atau grup atau teknik kreativitas individu di mana upaya dilakukan untuk menemukan suatu kesimpulan masalah tertentu dengan mengumpulkan daftar ide secara spontan yang disumbangkan oleh tiap anggotanya masing-masing. Istilah ini dipopulerkan oleh Alex Osborne Whitney di tahun 1953 buku Terapan Imajinasi. Berikut ini adalah tabel teknik brainstorming. Oke, lanjut. Teknik yang digunakan dalam proyek Kevin selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu kemudian kelemahan, lalu peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal, strength, dan weakness, serta lingkungan eksternal, opportunities, dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Berikut adalah teknik analisis SWOT.
Salah satunya jadwal proyek sudah untuk kekuatannya. Jadwal proyek sudah terstruktur mingguan dengan pembagian volume pekerjaan dan presentasi kemajuan. Kelemahannya, ketergantungan pada pekerjaan struktur baja, steel pipe, dan steel frame yang memerlukan spesifikasi dan pengawasan tinggi. Untuk peluangnya dapat meningkatkan navigasi pelayaran dan keselamatan kapal di pelabuhan strategis. Kemudian untuk ancamannya, risiko cuaca ekstrim, gelombang tinggi, hujan deras yang dapat menghambat pekerjaan di laut. Kemudian teknik selanjutnya yaitu expert judgment, merupakan metode pencarian informasi yang berdasarkan pendapat dari ahli mengenai suatu masalah. Hasil dari expert judgment sendiri dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan, karena expert dinilai sebagai orang yang ahli dalam bidang tertentu. Metode expert judgment dikatakan efektif karena dapat mengestimasi fenomena yang langka atau kompleks, memprediksi kejadian, mempelajari proses penyelesaian masalah, lalu mengetahui informasi terbaru dalam ilmu tertentu, dan menggali informasi berbagai data yang ada. Dalam menentukan expert tidak dapat asal memilih. Berikut ini adalah tabel teknik expert judgment. Salah satunya dari ahli dari Insinyur Bambang Prasetyo, bidang keahliannya yaitu struktur kelautan. Aspek yang dinilai itu stabilitas fondasi di perairan dalam. Pendapat beliau yaitu fondasi harus menggunakan tiang pancang baja berlapis anti korosi. Tindak lanjutnya merevisi desain fondasi sesuai saran dan evaluasi lokasi pancang. Kemudian dari Insinyur Lestari Wijaya, bidang keahliannya meteorologi maritim. Aspek yang dinilainya yaitu pengaruh cuaca terhadap jadwal pelaksanaan. Pendapat beliau yaitu pelaksanaan harus dihindari saat musim angin barat, Desember sampai bulan Februari. Tindak lanjutnya penjadwalan ulang dan monitoring BMKG harian dan selanjutnya. Kemudian software manajemen risiko. Software manajemen risiko yaitu Microsoft Project. Microsoft Project merupakan software administrasi proyek yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data dari suatu proyek. Kemudahan penggunaan dan keleluasaan lembar kerja serta cakupan unsur-unsur proyek menjadikan software ini sangat mendukung proses administrasi sebuah proyek. Kemudian metodologi manajemen proyek. PM Book atau Project Management Body of Knowledge adalah standar panduan internasional yang dikeluarkan oleh Project Management Institute atau PMI dalam PM Book edisi terbaru. Manajemen risiko proyek adalah salah satu dari knowledge area penting dalam manajemen proyek. Berikut ini adalah ringkasan manajemen risiko berdasarkan PM Book. Salah satunya project risk management, kemudian proses manajemen risiko, kemudian dokumen penting dalam manajemen risiko proyek, kemudian tools dan teknik yang sering digunakan. Kemudian untuk deskripsi proyek ini, nama proyek ini adalah pembangunan kembali Rebus Suar di Pangkal Palam Hijau. Pemberi pekerjaannya yaitu PT Kevin Shipping, kemudian penerima kerjanya yaitu PT Unitek
handal dinamika, kemudian konsultan pengawasnya itu ya PT Ardesa Inovatif Indonesia, kemudian surveyor independennya yaitu PT 16 Persada Indonesia, kemudian lokasinya yaitu alur pelayaran Pelabuhan Pangkal Balam, Provinsi Bangka Belitung. Untuk nilai kontrak di sini yaitu 6,5 M dan jangka waktunya 90 hari kalender atau 3 bulan. Pengawasan teknis distrik navigasi tipe A kelas 1 Palembang, dan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, kemudian PP Nomor 5 2010, kemudian Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2011. Latar belakangnya itu terjadi kerusakan karena eh, kapal TK Mandiri Ajaya milik PT Kevin Shipping menabrak Trabuswar Pangkal Balam Kijang hingga roboh. Kemudian apa kerusakannya yaitu hilangnya rembusuar beresiko menyebabkan kecelakaan kapal lain. Tuntutan hukum, PT Kevin Shipping sebagai pemilik kapal wajib membangun kembali rembusuar sesuai spesifikasi teknis Kementerian Perhubungan atau Permenhub. Tujuan pembangunan di sini yaitu pemulihan fungsi navigasi, kemudian kepatuhan regulasi, dan jaminan kualitas. Berikut ini adalah ruang lingkup pembangunan yang diminta ke PT Kevin Shipping. Nah, ini salah satu proses fabrikasi struktur baja di workshop PT Unitech.